Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatul Ajizah, NIM 2020-207059 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi, kelas 20073 Biologi juga. Di sini saya akan melakukan praktikum pembedahan pada ikan untuk menjelaskan bagian-bagian organ pada ikan, terutama sistem pencernaannya. Di sini saya menggunakan ikan nila sebagai objek praktikum yang akan saya lakukan. Dengan alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada pisau, yang kedua ada pinset, yang ketiga ada pisau bedah kecil, dan yang keempat ada gunting, yang kelima ada sarung tangan yang saya gunakan, dan yang keenam yaitu styrofoam yang menjadi alas. Pada ikan terdapat anatomi luar. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada mata, yang ketiga ada sirip punggung atau pinna dorsal, yang keempat ada sirip ekor atau pinna caucalis, yang kelima ada sirip dada atau pinna pectoralis, yang keenam ada sirip anus atau pinna analis, dan yang terakhir ada sirip perut atau pinna ventralis, dan juga ada yang namanya operculum. Ini adalah operculum, di mana operculum ini berfungsi untuk melindungi insang. Dan juga linea lateralis, di mana linea lateralis ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan pada tubuh ikan saat berenang. Tahap pertama, bersihkan sisik ikan agar terlihat susunan otot atau miomer agar lebih mudah dalam proses pembedahan. Sektio atau pembedahan dimulai dari belakang anus. Ingat, jangan memotong anus atau papilla urogenitales, kemudian ke arah dorsal atau atas, dan ke depan sampai di belakang apparatus uppercularis, kemudian ke bawah dan selanjutnya ke belakang sampai kranial atau depan anus. Dan ingat, pembedahan ini juga bisa dilakukan ke arah sebaliknya. Nah, inilah organ dalam dari ikan. Baik, saya akan menjelaskan proses pencernaan dari ikan. Nah, yang pertama, proses pencernaan ikan itu dimulai dari mulut. Pada rongga mulut, makanan digiling menjadi kecil-kecil oleh gigi yang ada pada ikan. Nah, ini oleh gigi dan dibasahi oleh saliva. Di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan makanan tersebut akan diteruskan oleh esofagus. Di esofagus ini terletak di antara insang. Nah, di bawah insang itu terdapat esofagus yang menyambungkan antara mulut dan lambung. Inilah lambung pada ikan. Nah, pada lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Setelah makanan dicerna pada lambung, makanan akan berbentuk yang namanya kim. Kim ini selanjutnya akan masuk ke dalam usus. Dia akan masuk ke dalam usus. Nah, bisa dilihat bahwa lambung ikan menyambung pada usus. Setelah kim masuk ke dalam usus, di usus ini akan terjadi penyerapan nutrisi dan juga absorpsi air, dan juga proses-proses lainnya yang terjadi dalam usus ikan. Selanjutnya, usus ini menyambung juga pada rektum. Bisa dilihat ini adalah tumpukan usus yang menyambung
juga pada rektum atau yang namanya anus. Nah, ini adalah anus ikan. Usus ini menyambung pada rektum. Nah, di rektum ini terjadi penyerapan sehingga sisa-sisa makanan itu akan berbentuk kering. Dan rektum ini menyambung pada anus ikan. Bisa dilihat, kalau kita masukkan pinset atau sesuatu ke dalam anus ini, dia akan masuk ke dalam usus. Jadi dia menyambung dari usus dan juga rektumnya pada anus. Nah, pada ikan juga terdapat hati. Hati ini berfungsi untuk menetralkan toksin dan juga menghasilkan protein. Di bawah organ hati menyambung empedu, di mana empedu ini berwarna hitam kehijauan yang berfungsi untuk membantu sistem pencernaan pada ikan. Selanjutnya ada limfa, di mana limfa ini berfungsi untuk pertahanan tubuh pada ikan. Itulah tadi video praktikum pembedahan ikan dan juga penjelasan bagian-bagian organ pada ikan, terutama sistem pencernaan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.